but at the end of the time they left you. You give everything and pada akhirnya dia ninggalin lu juga. Jadi anxious tuh beda, mendefinisikan love itu beda sama avoidant. Kalau anxious tuh mendefinisikan love-nya kayak lu udah lakuin yang lu bisa, lu udah terima dia padanya, lu udah berkorban banyak, you give everything and pada akhirnya dia ninggalin lu juga. Udah unconditional love, udah merasa you give your all, you give your world, like they are your world. Lu udah jadiin dia dunia lu juga, but at the end of the time they left you. Mereka ninggalin lu. Gitu aja. Sebenarnya antara anxious dan avoidant itu ada perbedaan definition of love gitu loh. Jadi anxious tuh beda, mendefinisikan love itu beda sama avoidant. Kalau anxious tuh mendefinisikan love-nya kayak feelings and actions. Jadi ada feelings berarti harus ada action juga, but different. But avoidant tuh merasa kayak love itu ya transactional aja, paham nggak? Ya kayak yaudah gue kasih lu sesuatu, lu kasih gue apa, kayak gitu loh. So it's very different. Makanya avoidant tuh lebih bisa kayak one night stand atau kayak mereka having an interfere, mereka having an intercourse. Mereka bisa having sex without even having feelings in it, you know what I mean? Mereka bisa having sex tanpa ada rasa you know gitu. Karena biasanya anxious itu dia emang looking for love, for compassion, for resources and status. Cuman ya sedangkan secara biology itu avoidant tuh dia lebih kepada appearance, penampilan, atau kayak cakep atau enggak, atau dia tuh healthy atau enggak. Jadi lebih ke situ gitu, enggak yang ke love or emotions. Jadi lebih ke logically aja. Anxious people tuh bisa kasih unconditional love ke pasangannya, sedangkan avoidant nggak bisa. Orang avoidant tuh aja dia nggak ngerti konsep unconditional love tuh kayak gimana. Mereka tuh nggak paham gitu loh, karena mereka terbiasa dengan pola yang receiving love means mereka bakalan disakitin abis itu. Jadi mereka menganggap semua bentuk love itu adalah ancaman, semua bentuk love itu adalah pressure. Jadi pas lu kasih dia love, dia bakalan kaget, dia bakalan merasa kesetrum, dia merasa kayak dia kayak kena cambuk gitu loh. Nah, karena dia grew up dengan pattern bahwasanya love adalah hukuman atau abusing atau pengabaian, jadi dia merasa kayak jadi tubuhnya tuh merasa kayak kalau ada love berarti ya abis ini gue sakit gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi sedih nih, dia lagi terpuruk dan segala macam, dia nggak bakalan minta bantuan lu. Malah ketika lu nawarin bantuan dia malah kayak nggak mau gitu, kayak dia merasa dia bakalan overwhelmed, dia merasa kayak dia harus bales kebaikan lu gitu. Jadi dia, karena semua love adalah transaksional, paham nggak? So when pas lu menawarkan bantuan ya dia pasti kayak nggak mau gitu, karena kalau lu nanti butuh gua, nanti berarti gua harus juga dong kayak treat you the same. Padahal kan kalau love kan nggak kayak gitu. Tapi dia nggak familiar sama hal yang kayak gini gitu. Karena nggak terbiasa terhubung, nggak terbiasa connected sama orang lain. Jadi apapun bentuk connections, apapun bentuk intimacy, dia merasa kayak dia abis ini bakalan tersakiti atau abis ini dia bakalan terbebani dengan hal-hal yang kayak gini, dengan hal-hal yang emotional needs gitu. Jadi orang-orang avoidant itu nggak melihat love sebagai tools bagi dia untuk bertumbuh, tapi dia melihat love itu adalah sebagai ancaman buat dirinya sendiri dan bikin dia merasakan sakit yang sama pas yang dia rasain pas waktu kecil. Jadi it's not gonna be easy when you're dating someone who has these issues, karena it's a lot of works, is a lot of patience. Tapi kalau misalkan dia mau bertumbuh, kalau si avoidantnya mau belajar, it's gonna be worth it. Karena bagi avoidant, komitmen itu adalah penjara. Bagi avoidant, komitmen itu adalah penjara. Karena di sebuah komitmen berarti kan harus butuh kejujuran dong, harus butuh terbuka, harus menerima, misalnya harus surrender gitu, harus melepas kontrol terhadap apapun di luar diri sendiri gitu. Nah, bagi avoidant, komitmen itu kayak bertentangan gitu loh dengan needs-nya mereka. Kan needs mereka tuh kan adalah control dan emotional distance kan. Karena bagi avoidant kan kebutuhannya mereka itu adalah distance dan emotional control. Jadi kalau mereka nggak dapet itu, mereka kayak collapse gitu loh, kayak losing themselves. They feel like they're losing themselves, they're losing like their autonomy, karena menurut mereka ya otonomi mereka tuh adalah salah satunya cara untuk bertahan hidup. Nah, tapi kan komitmen itu kan bener-bener harus transparan gitu kan, harus butuh keterbukaan, harus bertanggung jawab, like karena terhubung gitu loh. Karena nggak bisa yang kayak dulu lagi. Kalau misalkan sebelum pacaran kan mereka merasa kayak terserah mereka gitu, terserah mau gimana pun ya terserah mereka. Tapi kan kalau udah di hubungan ya they have to be responsible for the relationship gitu. Apalagi bagi avoidant itu adalah ketika ada hal yang misalkan lagi ada hard conversation, pembicaraan yang cukup berat, yang segala macam kayak gitu, pasti mereka menghindari gitu kan. Kalau misalkan di komitmen kan apa-apa harus diomongin, ya kan? Nah, bagi avoidant
itu ngerasa kayak konflik sama dengan lu ninggalin dia, paham gak sih? Jadi konflik sama dengan lu ninggalin dia. Jadi makanya pas ada konflik dia langsung cabut karena dia merasa kayak, oh ini udah selesai, udah mati, gue udah habis gitu. Because they never know how to solving a conflict. Mereka nggak pernah terpapar dengan diskusi. Karena di keluarganya nggak pernah ada diskusi. Jadi adanya cuman debat, adanya cuma marah-marah. Jadi nggak ada penyelesaian, nggak ada compassion, nggak ada toleransi gitu, minta maaf gitu tuh nggak ada. Mostly nggak ada di keluarga mereka, keluarga yang avoidant ya biasanya. Jadi sebagai anxious lu tuh juga harus punya boundaries gitu, sampai mana lu bisa berjuang atau sampai mana lu bisa kasih cinta lu ke dia gitu kan. Love is not about giving juga kan, tapi is about receiving. Ya kalau lu terus-terus kasih ya maksudnya kayak what's the point being in love gitu kan. Jadi kalau lu kasih terus-terusan, so what's the point being in relationship? It's not about you're not a savior, lu bukan tugas lu nyelamatin dia gitu. Tugas lu adalah nyelamatin diri lu sendiri. Terus ya menurut gue lu harus jujur aja ke dia, jujur aja apa yang lu rasain. Just be honest, be authentic, saying what you wanna say. Lu jangan yang kayak harus adjust ke dia terus. Lu jangan yang kayak nggak apa-apa lah, yang penting dia stay, nggak apa-apa lah, yang penting dia ada buat gua, nggak apa-apa lah, yang penting dia terima gua dan segala macamnya. No, like you have to say what you say. Just say it. Karena lu nggak bisa berasumsi kalau mereka tuh tahu lu gitu loh. Don't expect that they know about you. Don't assume that they will understand. Just say it. Terus kalau misalkan pasangan avoidant lu nggak mau berubah atau there is no intention for them to try untuk bisa belajar mencintai lo dengan seimbang gitu loh, dengan equals. Jadi lo harus fokus ke diri lo sendiri aja. Kalau misalkan dia nggak mau bertumbuh, dia nggak mau belajar, dia nggak mau kayak kasih waktu dia buat lo, mending lo kasih unconditional love itu ke diri lo sendiri. Kalau lo nggak bisa handle dia, lo nggak bisa sabar, lo nggak bisa control your own shit, mending lo fokus ke diri lo dulu deh. You give all the love that you have to yourself first, nanti lo baru bisa kasih ke dia. Karena kalau lo nggak sabar, lo nggak kasih cinta itu ke diri lo nggak kasih waktu ke diri lo, kayak lo nggak bisa selamatin orang lain. Just save your own self first. Love yourself first. Yeah. Karena yang bisa lu ubah ya diri lu sendiri. Karena yang bisa lu selamatin ya diri lu sendiri. Kecuali lu udah bisa selamatin diri lu sendiri, kalau lu mau selamatin dia ya bisa, asalkan dia mau diselamatin, paham gak? Kalau dia nggak bisa ya udah, leave them alone.